Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dengan NPM 22130340075 dari kelas peminatan pemetaan dari angkatan Pendidikan Geografi angkatan 2022. Jadi di sini aku mau cerita soal tentang satu jurnal keren dari jurnal Tekro tahun 2024. Judulnya itu panjang ya. Tapi intinya gini, gimana caranya komputer tuh bisa ngenalin huruf-huruf bahasa isyarat Indonesia alias CIBI cuma dari gambar tangan. Dan judul dari artikel ini itu adalah implementasi deep learning dalam pengenalan sistem isyarat bahasa Indonesia atau CIBI menggunakan metode convolutional neural network. Nah, masalah yang dibahas di situ sebenarnya simple tapi penting. Sekarang ini kan bantu buat komunikasi teman-teman tunarungu itu masih terbatas ya, terutama buat ngenalin bahasa isyarat kayak CIBI. Makanya peneliti ini pengen bikin sistem yang ngenalin huruf CIBI pakai teknologi deep learning, lebih tepatnya CNN. Oke, kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada citra digital. Apa itu citra digital? Citra digital itu ya gambar tapi versi data. Jadi tiap pixel eh, punya nilai warna atau terang gelap, dan itu nanti yang diproses komputer buat dikenalin. Nah, CNN kerja langsung sama data ini. Jadi gitu teman-teman. Setelah itu ada deep learning. Deep learning itu bagian dari AI yang pakai banyak layer buat belajar pola dari data. Kayak belajar sendirilah. Kayak belajar sendirilah intinya si komputer ini dari data-data citra, suara, dan lain-lain. Setelah itu ada convolutional neural network. Nah, ini nih. Sekarang kita masuk ke topik utama, CNN. Ini tuh model deep learning yang paling jago buat gambar. Dipakai di pengenalan wajah, deteksi objek, dan pastinya buat ngenalin huruf CB-nya itu sendiri, teman-teman. Dan setelah ini ada konvolasi. Konvolasi it- Konvolasi itu ibarat kayak filter diseret ke seluruh gambar buat nyari pola. Contohnya bentuk jari, ujung tangan, atau gerakan. Nah, hasil dari proses ini tuh disebut dengan feature map. Isinya informasi penting dari gambar. Misal, filter 3x3 digeser di atas gambar. Terus diakalin sama nilai pixelnya tuh. Dijumlahin. Jadi, eh, satu nilai baru gitu. Gitu terus sampai selesai satu gambar. Setelah itu ada ReLU atau Rectified Linear Unit. Jadi abis konvolusi masuk ke ReLU. Ini kayak saringan buat buang angka negatif. Jadi kalau hasilnya negatif dibuang, kalau positif diterusin. Jadi simpelnya ngomong kayak gitu teman-teman. Yang ketiga itu ada max pooling. Terus lanjut max pooling nih. Tujuannya itu buat ngecilin ukuran gambar biar cepat diproses, tapi informasinya tetap ada. Biasanya yang diambil cuma nilai yang paling tinggi dari satu blok kecil gitu. Namanya max pooling. Terus yang keempat ada flatten nih. Flatten itu berfungsi mengubah dimensi citra dari dua dimensi menjadi satu dimensi. Kalau semua proses tadi udah, bentuk data kita tuh masih dua dimensi. Nah, flatten ini tugasnya buat ngubah jadi satu barisan panjang. Jadi lebih gampang diproses buat klasifikasinya. Jadi gitu. Terus selanjutnya itu ada Vue Connect Layer. Nah, di bagian ini yang mutusin. Bagian ini yang mutusin semua info dari gambar yang dikumpulin di sini. CNN itu bakal nyoba nebak. Jadi huruf A, B, C dan seterusnya. Dan jadi di jurnal ini tuh totalnya ada 24 kelas. Jadi eh dari A sampai Y. Abjad J sama Z itu nggak dipakai, teman-teman.
Yang keenam itu ada drop out. Drop out. Jadi drop out itu cara biar sistemnya itu nggak cuma ngafal. Jadi sebagian koneksi itu dimatiin pas belajar. Jadi hasilnya itu lebih fleksibel dan nggak gampang salah kalau ketemu data yang lebih baru. Jadi gitu teman-teman. Oke, setelah itu ada softmax. Nah, jadi yang terakhir itu ada softmax. Softmax. Jadi gini teman-teman. Hasilnya eh, hasilnya diproses pakai softmax. Ini buat ngitung kemungkinan tiap huruf. Jadi misal nih, huruf A itu 90%, B 5%, C 5%. Berarti yang paling besar itu adalah huruf A. Jadi itu jawabannya. Jadi kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Oke, kita masuk ke metodologi. Jadi di metodologi ini uh, jadi si penelitinya itu ngumpulin data gambar pakai kamera HP. Ada 4 jarak pengambilannya, 25 cm, 50 cm, 100 cm, sama 150 cm. Jadi totalnya itu ada 960 gambar buat pelatihan dan 480 buat pengujian. Jadi model CNN-nya ini itu punya 4 lapisan konvolusi, teman-teman. Makin ke belakang makin banyak filternya. Terus abis itu polling, flatten, fully connect, terus softmax di akhir. Semuanya dilatih pakai MATLAB selama berapa nih tadi ya? Selama 20 epoch. Nah, ini nih. Oke, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Jadi hasil yang ditulis sama peneliti itu pas dites itu ternyata yang paling bagus tuh jarak 50 cm. Akurasinya tinggi banget sampai 98,33 gitu. Kalau jaraknya terlalu dekat atau jauh kayak 25 cm atau 150 cm, itu akurasinya malah turun jadi sekitar 83 sampai 85 sampai 90% gitu. Jadi kesimpulannya kameranya itu jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh juga. Cukup 50 cm itu udah sweet spotnya. Jadi gampangnya ngomong gitu teman-teman. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan ya. Jadi, inti dari kesimpulan ini peneliti itu sudah membuktikan bahwasanya CNN ini terbukti bisa banget dipakai buat ngenalin huruf CB dari gambar tangan. Konvolusi jadi bagian penting karena dia itu ngambil semua ciri-ciri dari gambar. Terus jarak kamera juga itu ngaruh banget ke hasilnya. Jadi sistem bisa maksimal kalau jaraknya pas. Seperti yang udah saya bilangin tadi, teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan dari saya soal artikel CNN buat bahasa isyarat CB. Semoga bermanfaat ya buat kalian yang lagi belajar AI atau deep learning. Eh, jangan lupa like, comment, share kalau kalian suka video ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.